Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Indonesia Business Forum. Ya pemirsa, betul sekali bahwa energi baru terbarukan memang menjadi sorotan banyak pihak. Tapi malam hari ini saya akan ajak Anda untuk melihat perbincangan dengan sejumlah narasumber, membahasnya tidak hanya dari sektor ekonomi, tapi juga investasi, bahkan juga teknologi. Karena kita tahu untuk mewujudkannya butuh anggaran yang cukup besar. Lalu apa tanggapan dari masing-masing tim pasangan Capres dan Cawapres? Mari kita mulai Indonesia Business Forum selengkapnya. Dan di sebelah kanan saya sudah ada narasumber yakni anggota Dewan Pakar Timnas Anies Muhaimin, Mas Ahmad Nur Hidayat. Selamat malam Mas Hidayat. Assalamualaikum. Dan mewakili TKN Prabowo Gibran, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Mas Edi Suparno. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam pemirsa. Anggota TPN Ganjar Mahfud, Pak Agus Hermanto. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Dan panelis kita malam hari ini pemirsa yakni Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Mbak Sinta Kamdani. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Baik, yang pertama saya mau langsung tanyakan ke masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres. Kita ke nomor urut 1 terlebih dahulu, Mas Hidayat. Ini bagaimana? Sebenarnya dari paslon nomor urut 1 ini untuk visi energi baru terbarukan seperti apa? Terima kasih Mbak Jaja ya. Kalau kita lihat tadi cuplikan dalam presentasi bagaimana Pak Anies Baswedan menjelaskan visi energi Indonesia ke depan, bahwa transisi energi kepada energi yang lebih baru terbarukan itu adalah kemutlakan. Kita mengikuti satu komitmen dari dunia, kita punya net zero emission 2060, pasangan Amin ini akan serius untuk mengikuti itu, dan tentunya kita akan mengurangi ketergantungan kita kepada energi kotor dalam suplai energi kita. Yang kedua adalah yang disampaikan bahwa kami sangat pro sekali yang namanya berkeadilan. Jadi saat ini kita melihat bahwa kebijakan energi di Indonesia saat ini tidak berpihak kepada yang kecil. Apa buktinya? Banyak sekali program-program pemberian subsidi dalam rangka energi yang bersih, yang ramah lingkungan seperti listrik, diberikan subsidi kepada mobil-mobil kendaraan pribadi yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Kita tahu bahwa energi listrik adalah energi yang dianggap bersih, tetapi kita lupa bahwa sumber listrik di kita, angkanya saya punya 44% itu berasal dari energi kotor, dari batu bara, dari fossil fuel. Jadi kalau seandainya kita memberikan bantuan subsidi kepada listrik di mana sumber listriknya masih menggunakan energi kotor dan pemberian listriknya kepada mereka kelas menengah ke atas, maka itu tidak tepat. Makanya kita ingin mengkoreksi pemberian subsidi terutama yang terkait dengan mobil listrik, supaya subsidi itu diarahkan kepada public transportation, bukan kepada kendaraan pribadi yang sebenarnya itu kelompok menengah atas. Yang ketiga saya kira yang perlu kita ingatkan bahwa investasi energi, investasi industrialisasi termasuk juga di dalamnya, itu harus juga melibatkan pekerja-pekerja yang sifatnya adalah lokal. Kita tahu daerah-daerah hilirisasi nikel misalkan di daerah Sulawesi, di mana di situ masif sekali diberikan investasi, terutama dari China, itu tidak memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat lokal. Nah ini yang mau kita rubah, ini yang mau kita transformasikan supaya masyarakat yang menengah bawah itu mendapatkan keadilan dari transisi energi ini. Saya kira itu. Mas Edi, dari nomor 2 seperti apa? Pertama, yang namanya penggunaan dan pemanfaatan energi bersih, energi terbarukan itu sebuah keniscayaan. Sustainable development membutuhkan sustainable energy. Nah, oleh karena itu adalah roadmap yang sudah dirancang oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya agar kita menggunakan energi yang berkesinambungan, energi bersih, energi hijau yang memang jumlahnya itu besar dan banyak di Indonesia. Potensinya kurang lebih 3.600 gigawatt di seluruh Indonesia, potensi. Tetapi potensi akan tetap menjadi potensi kalau kita gagal untuk bisa memanfaatkan potensi tersebut. Nah oleh karena itu kita harus menjadikan ini sektor industri yang baru, pilar ekonomi baru. Green energy itu bukan hanya slogan saja, tetapi harus menjadi sebuah sektor energi baru. Di mana harus menumbuhkan industri manufaktur yang menunjang energi atau pengembangan energi terbarukan itu. Mulai dari solar panel cell ya sampai dengan perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk membangun misalnya PLTP panas bumi dan PLTA panas dari air dan lain-lain. Itu bisa menumbuhkan industri baru. Bisa menyerap tenaga kerja baru.
Dan tenaga kerja sektor industri jauh lebih berkualitas karena itu adalah sektor formal bukan informal. Terakhir juga yang penting di sini kita harus mampu untuk meningkatkan TKDN kita. Dengan adanya sektor industri baru di bidang industri hijau ini kita meningkatkan TKDN kita. Terakhir yang juga harus dilakukan dengan adanya peralihan dari transisi energi dari fosil ke energi hijau yang kita akan capai adalah apa? Kita mengurangi substitusi impor energi yang selama ini selalu memberatkan kantong kita. Kita punya produksi minyak saat ini hanya 620 ribu barrel per hari, sementara konsumsi kita 1,6 juta barrel per hari. Berapa besar itu harus dikuras kantong kita. Kita impor LPG 3 kg yang dipakai secara umum oleh masyarakat, itu impor penuh dan itu disubsidi. Satu kaleng subsidi, satu tabung itu ada subsidi pemerintah 33 ribu. Bayangkan aja 8,5 juta kiloliter per tahun itu adalah impor kita. Belum Pertalite, belum juga listrik. Listrik yang sekarang ini memang 67% berasal dari panas yang dihasilkan oleh batu bara. Jadi saya kira banyak sekali yang kita ingin lakukan, tetapi transisi energi itu harus sesuai dengan namanya, transisi. Tidak bisa loncat, tidak bisa quantum leap. Karena harus melalui tahapan dan melalui proses, dan inilah proses itu yang kita laksanakan, dan apa yang kita sampaikan itu adalah hal yang realistis dan tidak sekedar populis. Oke, baik, terima kasih. Dari nomor 3, Pak Agus Hermanto, seperti apa? Terima kasih. Karena forum ini yang mengadakan juga Indonesian Business Forum, betul, tentunya pasti ada kaitannya dengan bisnis, dengan keuangan, sehingga kita tentunya kita sesuaikan dengan tema kita. Tema kita pemanfaatan SDA dan energi terbarukan. Untuk itu, kita fokuskan dengan apa yang juga diprogramkan oleh TPN Ganjar Mahfud, itu adalah laju pertumbuhan ekonomi 7%. Dengan itu berarti bahwa kita harus menggunakan yang tentunya sesuai dengan judulnya tadi, energi terbarukan. Maka kita akan menggunakan akibat itu menggunakan ekonomi hijau. Dan dari ekonomi hijau itu, apa yang harus kita lakukan adalah transisi energi terbarukan. Dari transisi energi terbarukan ini, kita harus secara runut, harus kita betul-betul teratur, kita hanya tidak bilang energi terbarukan harus ada transisinya. Tetapi apa yang kita lakukan energi terbarukan tersebut? Yang pertama kali, sekarang ini kan masih banyak diesel yang untuk energi kita. Yang pertama kali adalah dedieselisasi. Kita harus menghilangkan diesel-diesel yang ada yang berbahan baku solar tersebut. Yang kedua kali tentunya sambil kita juga ini dihilangkan, kita harus menyiapkan. Kita harus melaksanakan energi terbarukan. Nanti ada tahapannya juga, tetapi dibalik setelah dedieselisasi tadi, dieselnya kita hilangkan, kita harus menginjak juga memulai pengurangan PLTU secara bertahap. Karena nonsen, kita akan langsung lompat, langsung PLTU hilang, kita ke energi terbarukan, kita juga belum siap. Yang selanjutnya dengan itu tentunya kita juga harus melaksanakan hilirisasi, tahapannya itu. Dan juga tadi, walaupun sudah disinggung juga kita harus menggunakan, nanti mendorong pengembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik. Karena ini juga akan menggunakan energi terbarukan, tidak menggunakan fosil lagi. Yang ingin saya sampaikan juga di dalam pengurangan PLTU, itu tentunya ada beberapa hal yang harus kita laksanakan. Kita kan pertama kali dieselnya harus kita lepas dulu. Tapi kita harus nggak bisa lepas, kita belum menyiapkan energi yang lain. Energi yang lain harus kita persiapkan, yaitu mempersiapkan dari EBT. Nah, sekarang apa yang sudah terlanjur diproduksi sama PLTU? Tentunya supaya kita juga tidak menambah pencemaran lingkungan. Baik. Karena kita ini sudah ada perjanjian dari COP21 ya. Kemudian kita harus mengaktifkan teknologi yang baru sekarang ini adalah CCUS, yaitu Carbon Capture Utilized Storage. Itu adalah ceritanya dari PLTU itu kita karbonnya kita capture, kemudian kita storage. Lah,
yang dulu jadi perdebatan itu kan bagaimana nyimpennya storage-nya itu. Storage-nya itu yang sekarang teknologi baru itu adalah disuntikan ke dalam lapisan bumi yang bawah, tetapi tidak disuntikan saja untuk menyimpan. Jadi mengisi rongga-rongga yang gasnya dulu diambil dan juga minyaknya diambil, ini akan menjadi pemicu untuk men-trigger supaya itu bisa produksi kembali. Ya, itu dia tadi masing-masing sudah menyampaikan visi dan misinya ya tentang terkait energi baru terbarukan. Tanggapan dari Kadin seperti apa? Karena kita tahu untuk mewujudkannya pastinya butuh dari sektor usaha. Karena anggarannya cukup besar. Sesaat lagi di Indonesia Business Forum. Ya, dari tawaran masing-masing capres dan cawapres atau tim capres dan cawapres, kira-kira ini bagaimana tanggapan dari Kadin, Mbak Sinta? Ini mana yang paling menarik? Ada tidak yang agak sulit realisasi dari tawaran mengenai energi baru terbarukan tadi? Saya rasa jelas sekali ya, seluruh visi misi dan kita sudah dengar tidak hanya hari ini dari para capres juga bahwa semuanya pasti committed untuk mau mencapai Indonesia mencapai net zero emission 2060. Pertanyaannya melalui energi transisi dan akselerasi EBT, apakah ini bisa tercapai? Jadi kalau saya lihat dari visi misi jelas semua, arahnya tuh sama, targetnya sama. Tapi yang selalu menguatkan pengusaha itu kan implementasinya seperti apa sih? Realisasinya seperti apa sih? Kalau kita lihat kenyataannya kan EBT sampai dengan hari ini kita baru mencapai 12%-an ya. Dari target 2025 maksudnya 23%, 2030 44%. Bagaimana itu bisa tercapai? Nah, kita lihat tadi sudah disampaikan bahwa kita masih base untuk pembangkit listrik paling tidak, base-nya itu masih fossil fuel base ya, berarti masih pembangkit listrik batu bara kita masih mendominasi juga. Nah, di sini berarti kan harus ada planning juga untuk mempensiunkan dini. Nah, itu bagaimana caranya? Buktinya sampai dengan saat ini tidak mudah. Jadi saya rasa niatan ini dan intensi yang baik ini kita harus lihat konkretnya bagaimana nanti kenyataan implementasinya. Nah, kalau kita melihat aspek di Indonesia ini kita mau tumbuh dengan pertumbuhan ekonomi, kalau untuk jadi Indonesia negara maju malah mesti sampai 6-7%, nggak bisa cukup 5%. Nah, sementara dari sisi yang lain kita juga mesti melihat bahwa tadi sudah banyak dibicara mengenai ketahanan energi dan lain-lain. Itu kalau kita lihat ini tidak hanya soal accessibility, tapi juga affordability. Berarti kalau dari aspek keuangannya ini affordable enggak gitu. Nah, kalau kita mau kepada EBT, kita selama ini sudah memakai pembangkit listrik contohnya batu bara, kemudian ke EBT, is that affordable? Bisa kompetitif nggak harganya? Apalagi dengan tadi disebutkan subsidi daripada fossil fuel tadi, ya kan? Bagaimana gitu? Nah, ini jadi saya rasa yang mungkin perlu kita dengarkan lebih lanjut adalah secara lebih in-depth. Sebenarnya memungkinkan nggak sih gitu loh? Selama ini apa yang sudah dicanangkan ini realisasinya, kenyataannya itu ternyata masih banyak tantangannya. Saya melihat kalau untuk energi transisi jelas Indonesia ini kan sudah punya energy transition mechanism ya, ada country platformnya dan lain-lain. Tapi 3 aspek yang tadi disebutkan adalah teknologi yang jelas, ya kan? Teknologi itu kita jelas membutuhkan teknologi. Kemudian yang kedua dari segi tadi pembiayaan, ya kan? Pembiayaan itu yang tadi saya sebutkan juga kita jangan ngomong cuma pembiayaan dari segi biaya fundingnya ada atau tidak, tapi cost of fundnya seperti apa, gitu kan? Kemudian yang ketiga saya juga mau melihat dari aspek tadi people-nya, job-nya, bagaimana pengaruhnya kepada community, bagaimana pengaruhnya terhadap jobs gitu. Dan green jobs is not easy. Ini kan semua perlu scaling, upscaling gitu kan, dengan kondisi yang ada saat ini gitu. Jadi saya rasa jobs ini juga green jobs ini harus jadi perhatian. Tapi dari keseluruhan mungkin kalau nanti mungkin pemerintah akan datang, yang jelas regulasi ini menjadi satu aspek yang penting, ya kan? Kita tahu saat ini undang-undang EBT-nya juga masih ada di DPR ya. Jadi kita banyak nih pertanyaan bagaimana nih kelanjutannya seperti ini. Pas banget ini, langsung saja saya ke nomor urut 2 dulu ya anggota DPR kita. Ya, memang ini bukan quantum leap, tapi juga harus ada lebih in-depth lagi, lebih praktikal lagi, apalagi aturannya seperti apa? Aturannya saya kira jelas. Pertama,
aturan dasarnya undang-undang energi baru terbarukan. Itu mudah-mudahan akan diputuskan oleh DPR masih di dalam tahun sidang yang akan datang. Jadi saya perkirakan mungkin di dalam 2 masa sidang akan datang itu sudah akan selesai. Karena 591 daftar isian masalah sudah selesai dibahas. Dan itu nanti akan menjadi dasar dari bergeraknya sektor energi terbarukan di Indonesia. Tapi yang penting perlu kami sampaikan bahwa Pak Prabowo, Mas Gibran sudah punya rencana ke depannya yang sangat komprehensif. Pertama, transisi energi itu harus dilaksanakan dengan adanya sektor energi yang bersifat transisi. Satu, yang sekarang paling penting itu adalah gas. Jadi gas itu menjadi satu elemen untuk transisi energi di mana kita bertransformasi sebelum menjadi energi terbarukan yang sepenuhnya. Karena gas itu di Indonesia banyak sekali. Gas itu secara infrastruktur itu juga sudah terbangun cukup baik. Tinggal bagaimana terjadi co-firing antara PLTU batubara sekarang dengan gas agar bisa berkurang emisi yang dihasilkan oleh emisi karbon dihasilkan oleh PLTU batubara. Karena betul sampaikan oleh Ibu Sinta tadi, untuk mempensiunkan yang namanya PLTU batubara itu tidak mudah. Kita ingin pensiunkan PLTU Cirebon dan PLTU Pelabuhan Ratu dibutuhkan masing-masing 13 dan 12 triliun untuk masing-masing PLTU itu. Uangnya dari mana? Nah itu dibutuhkan. Dan kalaupun kita bisa pensiunkan uangnya ada, apakah sudah ada alternatif menggantinya? Belum ada. Nah oleh karena itu kita akan membangun transisi energi yang betul-betul memanfaatkan sumber-sumber energi yang sekarang ada. Jangan lupa untuk mengembangkan sumber energi yang sifatnya geotermal, air, bayu dan lain-lain, pengembangannya itu dibutuhkan 6-8 tahun. Berbeda, kalau gas itu hanya butuh 2 tahun. Jadi kita akan giatkan pembangunan infrastruktur gas agar seluruh gas itu bisa dimonetisasi dan bisa kemudian dijadikan bagian dari co-firing dari PLTU batubara yang sekarang ada. Baik. Sekarang saya ke Pak Agus dengan apa yang disampaikan Mbak Sinta, silakan. Baik, terima kasih sekali Bu Sinta. Saya kalau mengingat undang-undang RUU dari EBT ini, dulu aslinya namanya RUU EBT Bu. Kebetulan dulu yang mengusulkan termasuk saya Bu. Pada waktu itu saya masih menjadi wakil ketua DPR, saya mengusulkan bahwa harus ada rencana undang-undang tentang energi baru dan terbarukan. Pada saat itu memang dulu kita mengalami kendala Bu. Kenapa kok sampai nggak selesai pada masa saya waktu itu masih ada di DPR. Memang pada waktu itu kita sudah usulkan, sudah prolegnas dan memang itu kita ajukan sudah tahun-tahun terakhir sekitar tahun 2018 tidak mencukupi waktunya karena memang yang terakhir terus terang kan tidak bisa tertangani dengan tuntas. Dan akhirnya memang di carry over, tetapi kalau carry over undang-undang harus dari awal. Nah tentunya saya titip, ngapain sih dilakukan terlalu lama. Sekarang rencana undang-undang ini tinggal bagaimana kita maunya. Mau dibikin cepat bisa, mau dibikin lambat juga bisa. Tapi saya lihat tadi komitmennya minimal itu pada masa periode ini akan dilaksanakan. Terus yang kedua masalah transisi energi Pak. Memang terus terang Pak pada saat saya menjabat menjadi wakil ketua DPR, saya itu mengambil tema yang khusus. Pada waktu itu saya mengambil suatu ini kebijakan dari energi terbarukan. Sehingga saya sudah muter ke seluruh dunia. Sehingga saya tahu Pak, untuk energi terbarukan itu di seluruh dunia tidak ada yang tidak disubsidi. Semua disubsidi. Karena apa sifatnya? Energi terbarukan misalnya geotermal. Kalau yang lain-lain mungkin agak singkat ya. Kalau geotermal itu menggalinya atau mengambilnya cukup lama. Tetapi kalau sudah jadi sustainable, itu tidak akan terus, urutannya akan terus tetap ada. Jadi tidak seperti fosil. Kalau fosil begitu dipakai habis. Kalau ini enggak, begitu dipakai ada lagi. Mungkin saya kasih tahu geotermal kan yang diambil dari panas bumi. Panas bumi itu kalau yang dari teknik di sini, panas bumi itu sifatnya memanaskan. Seperti kayak kita merebus air di teko. Setelah teko itu mendidih, airnya kan menguap. Uapnya itu yang untuk menghidupkan turbin. Nah terus apa kompornya itu Pak? Kompornya magma. Apa tekonya? Tekonya itu lapisan batu-batuan. Airnya apa? Ya air, karena kan mengandung air dan lain sebagainya. Setelah dikuatkan dengan magma, itu diambil
uapnya itu yang menghidupkan turbin. Sehingga tetapi itu adanya di 2000 meter di bawah permukaan tanah sehingga biayanya cukup mahal. Tapi nanti kalau sudah jadi ini tidak bisa habis. Kalau kita lari ke gas, gas itu kan tetap saja bukan energi terbarukan, Pak. Iya. Memang kalau kita programkan di dalam program kita, gas itu juga bisa menjadi alternatif dan itu menjadi hilirisasi. Hilirisasinya dari mana? Dari batu bara. Jadi kalau saya yang lebih kita fokuskan adalah pure daripada energi terbarukan. Nanti saya akan tanya bahwa ada beberapa catatannya, belum lagi bahwa untuk untuk menutup PLTU itu juga butuh anggaran yang cukup besar. Kebijakan populis boleh dilakukan, tapi apakah realistis nanti akan kita bahas di Indonesia Business Forum. Kembali lagi di Indonesia Business Forum, langsung saja saya minta Mas Hidayat, ini bagaimana tanggapan dari 01, apa yang disampaikan oleh Mbak Sinta? Saya tidak hanya komentari Bu Sinta, tapi komentari 02 dan 03 juga, karena ini menarik. Yang pertama isu terkait mengenai regulasi. Saya kira kita memahami kalau kita serius bahwa EBT ini penting, harusnya nggak menunggu sekian lama, Mas Edi. Kita harusnya serius segera melegalkan. Ini kan aneh, undang-undang yang begitu menyangkut lingkungan hidup, agak diperlambat sampai sekarang belum ada, tetapi kalau undang-undang yang sifatnya menempatkan calon wakil presiden untuk nanti mengatasi megapolitan, Jakarta sebagainya, itu inisiatif DPR lebih cepat dibandingkan dengan undang-undang yang lebih penting ini. Jadi saya kira kita perlu serius dalam mengatasi persoalan EBT ini. Yang kedua saya kira Pak Anies dan Pak Imin itu menekankan bahwa kalau kita mau bicara energi yang ramah, maka kami bukan hanya sekedar berencana. Track record kami ya Pak Anies di Gubernur DKI Jakarta mengubah 52 busway yang tadinya fosil menggunakan listrik. Dan ini meningkatkan yang tadinya 300.000 penumpang per hari, sekarang meningkat 1 juta orang per hari dengan menggunakan transportasi yang bersih. Sehingga kita menekankan tadi, daripada kita kemudian berpikir bahwa memberikan subsidi yang kepada yang sifatnya tadi tidak istilahnya tidak tepat, lebih baik kita memberikannya kepada menggalakkan energi yang bersih itu untuk transportasi publik. Itu yang ditekankan. Bagaimana tidak hanya di Jakarta tapi seluruh kota-kota itu transportasi publiknya sudah ramah lingkungan menggunakan listrik. Nah, terkait mengenai batu bara, mungkin saya ingin berikan satu penjelasan sedikit bahwa hilirisasi batu bara saat ini apapun modelnya, apapun teknologinya, itu masih berbasis kepada energi kotor. Mengolah batu bara menjadi gasifikasi dengan DME, itu ternyata secara cost masih lebih mahal. Dan ini juga kami menyinggung juga bagaimana memperoleh biofuel 100% kalau harga biofuelnya itu masih jauh di atas harga keekonomian. Kita tahu harga solar sekarang 6.500, tapi harga keekonomian biofuel itu sekitar 14.500. Nah, pertanyaannya dari mana? Apakah negara mensubsidi yang mahal ini kemudian melupakan subsidi yang lain? Nah, pasangan kami melihat lebih baik kita melakukan ini secara bertahap. Kita perbaiki dulu kontribusi EBT di dalam sumber listrik kita. Tadi Ibu menyebutkan angka 44% ya. EBT, kontribusi EBT itu masih rendah, Bu. 14% EBT untuk listrik kita. Kami berkomitmen sumber listrik ini 22-25% di tahun 2029. Listrik kita berasal dari energi bersih. Bagaimana caranya? Tentunya memanfaatkan angin, memanfaatkan batu bara, dan mengundang investor yang punya teknologi untuk mengolah listrik kita, bukan lagi menggunakan fosil, batu bara ataupun gas, karena gas itu juga mengandung emisi. Tetapi menggunakan sumber-sumber yang betul-betul terbarukan seperti angin dan sebagainya. Saya kira itu jawaban dari kami. Terima kasih Mas Hidayat. Mbak Sinta, boleh ditanggapi juga apa yang tadi sudah menjadi jawaban, bahkan ini. Energi baru terbarukan, energi hijau, kalau pakai konsep masyarakat kecil menengah, itu kan dianggap sebagai energi yang mahal kan. Apapun itu kan dianggap mahal. Sebenarnya Indonesia sudah siap tidak sih dengan ini? Jika diproduksi massal apapun itu, sebut saja mobil listrik atau apapun itu, cukup bisa digunakan masyarakat kebanyakan dan nilai investasi atau memang menjanjikan tidak dari sektor investasi. Bagaimana Bu Sinta? Ya, jadi kalau saya bicara soal investasi, sebenarnya kami sudah melihat bahwa investasi
kita tidak hanya bicara soal EBT ya, green business secara menyeluruh, industri hijau itu sangat-sangat lukratif. Jadi investor dalam negeri, di luar negeri itu semua pasti memperhatikan, tadi disebutkan adalah satu keniscayaan. Saya rasa itu betul, bahwa itu memang pada kenyataannya memang ini udah semua arahnya ke sini. Jadi karena kita punya sumber EBT di Indonesia ini sangat besar, tentu saja semua tertarik untuk masuk investasi di Indonesia. Nah sekarang permasalahannya, kenapa investasi itu sulit untuk terrealisasi, ya kan? Nah pertama kalau kita lihat dari sisi negara, dari sisi Indonesia, jelas kita harus memperhatikan our people, ya kan? Ya. Pada tadi mengatakan yang tadi mengenai nilai yang tinggi, mahal. Batu bara jauh lebih murah. Bagaimana EBT bisa berkompetisi dengan batu bara misalnya? Itu bagaimana impactnya? Dan di sini kan pemerintah yang harus memberikan apa dengan sistem tarif yang lebih baik, subsidi, insentif dan lain-lainnya gitu. Nah ini yang saya rasa menjadi satu kunci. Di luar daripada itu, saya pikir kalau kita bicara soal misalnya kendaraan listrik, memang kita harus juga melihat ekosistem enabler-nya. Jadi mungkin itu juga yang saya juga mau mempertanyakan. Ekosistem enabler seperti apa sih yang mesti dikembangkan di Indonesia gitu. Kita bicara soal TKDN boleh-boleh aja, pasti semua juga maunya ke TKDN. Kesiapan kita bagaimana industri kita. Jadi ini saya rasa menjadi satu hal yang penting juga ya kalau kita bicara soal energi transisi. Oke, sekarang saya dari 03, saya ke Pak Agus lagi. Dari 03, siapkan ekosistem seperti apa? Memang kita harus melaksanakan itu pertama kali tentunya dari segi kebijakan, Bu. Mungkin saya tadi juga dari awal sudah berbicara juga dan Ibu, kita lihat satu contoh saja, misalnya geothermal. Geothermal itu kita paling besar cadangan kita. Diperkirakan itu sampai 9 gigawatts. 9 kali 10 pangkat 12 kalau nggak salah itu. Itu sangat tinggi sekali. Tapi yang termanfaatkan baru berapa persen? Baru 11 ataupun 12%. Kenapa? Karena memang kebijakannya juga belum banyak yang berpihak. Saya sering juga berhubungan dengan tentunya pengusaha-pengusaha dari geothermal. Apa sekali lagi? Price yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini yang dikeluarkan oleh SDM itu mengacu price pada yang terakhir ini, yang Capman terakhir, mungkin Pak itu juga nanti bisa diluruskan, tapi rasanya masih tetap, yaitu mengacu pada harga dari produksi yang ada di tempat masing-masing. Misalnya di Jawa dan Sumatera ini misalnya pakai batu bara, harus disesuaikan dengan harga batu bara. Sehingga untuk harga dari kelistrikan dari geothermal, karena kalau dari tahun pertama, tahun kedua kan dia harus mengeduk tadi yang saya sampaikan sampai 2000 meter kan biayanya cukup tinggi. Tentunya harga cost-nya tidak keuber. Walaupun nanti mungkin 5 ataupun 10, 7 ataupun 10 tahun mendatang pasti akan jauh lebih murah daripada batu bara. Saya juga ingin menyoroti Ibu. Sekarang batu bara yang dibilang itu harganya sangat murah. Kita lihat Bu, apakah batu bara itu tidak dalam artian dalam tanda kutip apakah tidak ada campur tangan subsidi dan lain sebagainya. Yang dibakar sama PLTU batu bara itu adalah batu bara dengan harga DMO dan DPO. Baik. Sehingga menurut saya ya harga batu bara ya pasti murah harganya harga DPO dan DPO. Berbeda dengan harga jual daripada itu. Sehingga apapun yang terjadi kalau ini dibandingkan dengan energi terbarukan yang harus ini ya harganya tidak bisa dikompet. Tentunya sekali lagi Ibu, bahwa di seluruh dunia saya sudah kunjungin, sampai yang di Iceland di sana, yang di Kutub Utara saya sudah kunjungin, semua disubsidi oleh pemerintah. Tetapi tentunya tidak selama hidup, mungkin dalam 5 tahun pertama, kemudian bertahap kepada 10 tahun, nanti di atas 10 tahun sudah betul-betul dia bisa memberikan harga yang terbaik. Dan itu tidak perlu disubsidi. Baik, ya. Begitu. Dari sisi kebijakan ya, yang paling penting untuk menciptakan ekosistem. Dari nomor 1 seperti apa untuk menciptakan ekosistem? Pertama, ekosistem ini tidak bisa berdiri sendirian dalam arti hanya pemerintah. Kita perlu melibatkan non-pemerintah, pengusaha. Ya, kita sementara ini kan sadar ketika pemerintah memberikan subsidi kepada
kendaraan listrik pribadi dengan pemotongan PPN misalkan yang masih ada diterapkan saat ini, sebenarnya kan ada potensi keuangan negara yang hilang. Diberikan kepada masyarakat kelompok atas sebenarnya untuk menambah kendaraannya dengan membeli kendaraan listrik baru. Dan itu sebenarnya kalau kita lihat hanya dua jenis perusahaan, dan itu bukan perusahaan nasional ya yang menyediakan mobil listrik yang ada di pasaran saat ini. Nah makanya kalau misalnya kita ingin memperbaiki serius dalam mengelola kendaraan listrik ini, kita harus mengajak seluruh industri, seluruh pengusaha. Kalau kita mau membuat mobil listrik, maka baterainya harus kita produksi lokal dulu. Saat ini baterai lokal kita BUMN pun lagi masih perencanaan nih, belum resmi, belum ada baterai lokal. Tapi kita sudah memberikan subsidi ke arah situ. Ini kan agak tidak adil, makanya kita mau merapikan dulu. Jadi ekosistemnya jangan terburu-buru, tetapi kita ajak masyarakat, ayo kita berikan insentif buat masyarakat, buat industri, buat pengusaha, buat baterai secara lokal. Kemudian ketika baterainya sudah siap, baru kemudian pemerintah mengajak masyarakat secara retail bisa membeli. Tetapi untuk mencapai ke situ, kita nggak boleh berhenti, kendaraan publiknya diperbaiki. Sehingga mobil listrik untuk public transportation itu yang utama dibandingkan untuk personal. Kecuali motor, karena pengguna motor ini banyak, mungkin kita bisa bertahap ke pemilik motor dulu. Ditingkatkan size-nya, dipermudah prosesnya, kalau sekarang ini kan agak sulit. Tapi dengan dipermudah prosesnya, yang punya motor biasa menjadi motor listrik bisa kita bantu. Demikian. Oke. Nanti saya tanya kepada Mas Edi sesaat lagi ya Mas ya, pertanyaan yang sama mengenai ekosistem usai jeda berikut di Indonesia Business Forum. Ya, sekarang Mas Edi bagaimana untuk menciptakan ekosistem tadi? Yang paling gampang adalah harus ada affirmative policy, ya, kebijakan afirmasi dari pemerintah agar sektor industri terbarukan ini, energi terbarukan ini bisa berkembang. Karena kita melihat bahwa sekarang ini energi terbarukan merupakan suatu keharusan. Karena begini, kalau kita tidak mengembangkan energi terbarukan kita di dalam negeri, produk-produk Indonesia yang diproduksi di Indonesia tidak akan diterima di luar negeri kalau kita ekspor. Karena mencaratkan, importir di luar negeri mencaratkan bahwa produknya itu dihasilkan oleh energi hijau. Begitu juga investasi-investasi yang mau masuk ke Indonesia, data center, perusahaan-perusahaan aparel seperti Zara, H&M, L'Oreal mau masuk ke Indonesia tidak bisa. Karena mereka mensyaratkan harus penggunaannya adalah menggunakan energi terbarukan dan tidak ada jejak karbonnya, tidak ada carbon footprintnya. Artinya itu betul-betul pure. Transmisi energinya juga tidak boleh dijadikan satu dengan transmisi energi yang menggunakan karbon. Jadi itu harus ada seperti itu. Kedua yang menurut saya juga penting saat ini, ya pemerintah ini kan harus melihat. Misalnya sektor transportasi, nanti kita lihat bahwa akan ada elektrifikasi. Dibuatlah sekarang ekosistemnya. Tetapi pertanyaan tanda tanya besarnya, hari ini kita masih membeli harga mobil masih mahal, mobil listrik masih mahal. Pada saat nanti kita mau mencari charging station susah. Belum juga tentu charging station itu fast charging station. Misalnya kita dari sini dari Jakarta mau ke Semarang, masa kita mau isi listrik di Tegal 2 jam kan nggak bisa gitu. Jadi banyak hal, belum lagi masalah after sales service-nya, belum lagi masalah harga di second hand marketnya bagaimana, dan itu masih belum bisa terselesaikan. Tetapi intinya begini, Pak Prabowo, Mas Gibran sudah menyampaikan bahwa transisi energi harus berjalan, ekosistem kita bentuk melalui peraturan, melalui kebijakan afirmasi dari pemerintah. Dan kita betul-betul realistis. Yang disampaikan oleh bapak-bapak semuanya di sini adalah mengenai kita akan menggunakan solar energy, menggunakan PLTP, geothermal, menggunakan kemudian energi dari angin dan dari air. Ibu-ibu, bapak-bapak dengan segala rasa hormat, itu adalah intermittent energy. Bukan base load. Intermittent artinya apa? Tidak bisa digunakan 24 jam. Sementara yang sekarang ini PLTU ini 24 jam bisa digunakan. Kalau kita membangun sebuah intermittent energy harus ada spinning cycle-nya. Artinya apa? Harus ada backup-nya. Ketika misalnya solar jam 2 siang itu namanya PLTS, itu sudah menurun kapasitasnya. Harus ada backup dari pembangkit lain. Backup pembangkit lain itu artinya apa? Investasi tambahan. Kedua, belum tentu dari energi bersih juga. Nah jadi maksud saya, apapun yang kita sampaikan di sini, saya rasa harus dalam konteks realistis ke depannya. Ya misalkan kita bicara gasifikasi batu bara.
konsepnya bagus, indah, tetapi secara keekonomian tidak masuk. Dua investor terbesar Amerika, Air Products, masuk ke sini, bekerja sama dengan KPC, satu lagi bekerja sama dengan Bukit Asam, dua-duanya angkat kaki dari Indonesia. Karena apa? Keekonomiannya nggak masuk. Feedstocknya itu adalah batu bara 4.200 kilokalori. Gitu. Yang mana harganya mahal, lebih baik diekspor saja. Gitu. Nah jadi kita mencoba untuk realistis dan apapun yang dilakukan oleh Pak Prabowo, Mas Gibran semuanya berbasis data. Dan datanya itu kita olah untuk kita sampaikan pada publik dan menjadi sebuah master plan yang realistis ke depannya. Baik. Sekarang saya ke Mbak Sinta. Dari jawaban tadi, tanggapannya dan sebenarnya apa sih keinginan dari Kadin ini mudah-mudahan disampaikan ke tim sukses dan juga kepada Capres dan Cawapres untuk ke depan. Terima kasih. Jadi kebetulan Kadin Indonesia ini juga sudah menyiapkan Mbak peta jalan Indonesia Emas 2045. Ini hadiah kami nih buat para calon. Kenapa? Karena penting untuk melihat Indonesia ini bagaimana caranya untuk bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Nah, di dalam sini ini ada 4 pilar. Salah satu pilarnya ini adalah pilar berkelanjutan. Jadi topik EBT ini ada di salah satu pilar yang kami sampaikan sebagai masukan kepada bapak-bapak di sini. Nah, di dalam pilar keberlanjutan ini memang topik EBT juga ada, kemudian electrification itu juga ada. Tapi selain itu kita juga bicara soal natural climate solution, soal sustainable forest ya, regenerative forest. Kita bicara soal carbon market. Ini kebetulan sayang sekali sesinya pendek, jadi nggak bisa bicara soal carbon market. Ini juga suatu hal yang menarik, carbon market mengenai limbah dan lain-lain. Jadi menurut saya ini memang masih banyak topiknya kalau kita bicara soal sustainability dan keberkelanjutan. Tapi paling tidak hari ini kita sudah mendengar ya dari para calon apa visi misi dan mungkin yang paling penting tadi yang realistis. Jadi memang kita pada akhirnya ingin melihat bagaimana ini bisa benar-benar di dalam pemerintah yang akan datang bisa lebih terrealisasi. Jadi itu mungkin pesan dari kami dan ini bukunya saya mau sampaikan kepada bapak-bapak sekalian ya. Baik, sekaligus kita akan memberikan ya ini buku peta jalan Indonesia Emas 2045 dari Kadin untuk masing-masing Capres dan Cawapres. Baik. Baik pemirsa, itu dia tadi sudah kita bahas mengenai energi baru terbarukan, wajah Indonesia ke depan. Kita titipkan cita-cita tersebut masing-masing Capres dan Cawapres. Saya Caca Anissa menutup Indonesia Business Forum untuk malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.